Suatu hari Anda menemukan kenyataan bahwa atasan Anda melakukan penggelapan dana perusahaan. Atasan Anda melakukan penggelapan dana perusahaan. Kita garis bawahi ya kawan-kawan ya. Kemudian atasan Anda menjanjikan sejumlah uang agar Anda diam. Tindakan Anda adalah apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Teman-teman harus belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Suatu hari, saat pulang kantor, Anda menumpangi bis umum. Anda sangat kelelahan dan bersyukur mendapatkan tempat duduk. Seorang wanita hamil naik di halte berikutnya. Ia tidak mendapatkan tempat duduk. Tindakan Anda adalah A. Saya akan tidur sejenak dan melihat tindakan penumpang lain. B. Saya merasa lelah sehingga meminta penumpang lain untuk memberikannya tempat duduk. C. Saya akan memberinya tempat duduk saya. D. Saya akan memberikannya tempat duduk saya di halte berikutnya saja. Baiklah teman-teman, Pak Reza pause. Silakan teman-teman menjawab ya. Cukup ya kawan-kawan ya. Nah, kita bahas soal ini bersama-sama ya kawan-kawan. Anda sedang menumpangi bis umum, Anda sangat kelelahan dan bersyukur mendapatkan tempat duduk. Kemudian ada wanita hamil naik di halte berikutnya, ia tidak mendapatkan tempat duduk. Tindakan Anda adalah, nah langkah pertama kawan-kawan, kita tentukan dulu, soal ini kisi-kisinya apa, indikatornya apa. Kalau dilihat soal ini, indikator atau kisi-kisinya yaitu tentang integritas, yang di dalamnya berisikan tentang kepedulian kawan-kawan. Jadi, pilihlah jawaban kawan-kawan yang paling positif, yang paling peduli ya kawan-kawan ya, yang paling peduli dengan ibu hamil tersebut. Ya kawan-kawan. Nah, kita lihat jawabannya A ya. A, saya akan tidur sejenak dan melihat tindakan penumpang lain. Jawabannya A ini kurang tepat ya kawan-kawan ya. Jawabannya A ini seperti kita tidak peduli dengan ibu hamil itu. Oke kawan-kawan ya. Yang A kita eliminasi kawan-kawan. Kita lihat yang B kawan-kawan. Saya masih merasa lelah sehingga meminta penumpang lain untuk memberikannya tempat duduk. Ini juga bukan jawaban yang tepat kawan-kawan. Ingat ya, kata kuncinya itu peduli. Nah, kita cari si pilihan yang menunjukkan kalau kita sangat peduli dengan ibu hamil tersebut. Sedangkan jawaban B ini belum tepat ya kawan-kawan ya. Nah, coba kita lihat jawaban yang C ya kawan-kawan. Saya akan memberinya tempat duduk saya. Nah, yang C ini bagus kawan-kawan ya, daripada A dan B tadi. Kenapa? Karena pilihan jawaban yang C menunjukkan kalau kita betul-betul peduli dengan ibu hamil tersebut. Nah, masalah capek, ibu hamil tersebut sudah naik di halte berikutnya. Berarti kita sudah ada waktu istirahat sejenak kawan-kawan. Ya, jadi jawaban C ini adalah yang paling peduli daripada jawaban A dan B.
Nah, kita tahan dulu jawabannya C ya kawan-kawan ya. Kita lihat jawaban yang D ya. Saya akan memberikannya tempat duduk saya di halte berikutnya saja. Nah, di antara pilihan jawaban C yang D yang memiliki tingkat kepedulian yang paling tinggi itu adalah jawaban yang C kawan-kawan ya. Nah, sudah pasti yang C ini punya nilai yang tertinggi dan C ini jawaban yang paling betul ya kawan-kawan ya. Jadi C ini nilainya 4, D itu poinnya 3, B itu poinnya 2, dan A poinnya 1. Anda adalah sekretaris manajer keuangan di sebuah perusahaan. Anda sudah bekerja 5 tahun di tempat tersebut. Suatu hari, Anda menemukan kenyataan bahwa atasan Anda melakukan penggelapan dana perusahaan. Anda datang untuk memastikan hal tersebut. Akan tetapi, ia menjanjikan sejumlah uang agar diam. Tindakan Anda adalah A. Meminta maaf tidak bisa menerima tawarannya. B. Menerima uang tersebut jika jumlahnya besar. C. Menimbang resiko yang akan saya dapatkan terlebih dahulu. D. Melaporkan kecurangannya kepada direktur. Silakan di-pause kawan-kawan ya, dan dijawab. Cukup ya kawan-kawan, kita bahas soal ini bersama-sama. Pada soal tadi dijelaskan kalau Anda adalah sekretaris manajer keuangan. Anda sudah bekerja 5 tahun. Nah, suatu hari Anda menemukan kenyataan bahwa atasan Anda melakukan penggelapan dana perusahaan. Atasan Anda melakukan penggelapan dana perusahaan. Kita garis bawahi ya kawan-kawan ya. Kemudian, atasan Anda menjanjikan sejumlah uang agar Anda diam. Tindakan Anda adalah seperti biasa kawan-kawan, kita harus tahu dulu soal ini memuat kisi-kisi apa kawan-kawan. Nah, kita perhatikan kawan-kawan ya. Soal ini memuat kisi-kisi tentang integritas, kejujuran. Jadi tipsnya kawan-kawan, carilah jawaban yang paling jujur. Carilah jawaban yang paling jujur kawan-kawan. Itu yang memiliki nilai tertinggi. Kita lihat jawaban yang A ya kawan-kawan ya. A. Meminta maaf tidak bisa menerima tawarannya. Bagus kawan-kawan. Pilihan A ini menunjukkan bahwa kita adalah orang yang jujur ya kawan-kawan ya. Tidak bisa disuap. Nah, untuk menutupi kebohongan atau menutupi penggelapan dana perusahaan pada soal tersebut. Yang A ini bagus kawan-kawan. Tapi belum tentu yang A ini punya nilai tertinggi kawan-kawan ya. Kita tahan dulu jawaban yang A, kita lihat jawaban yang B kawan-kawan. B. Menerima uang tersebut jika jumlahnya besar. Yang B ini kurang tepat ya kawan-kawan ya. Berarti kalau kita pilih jawaban yang B, kita bukan orang yang jujur. Sudah pasti salah ya kawan-kawan. Kita lihat yang C kawan-kawan. Menimbang resiko yang akan saya dapatkan terlebih dahulu. Yang C ini ada kemungkinan teman-teman menerimanya kawan-kawan. Karena ini masih menimbang. Berarti ada kemungkinan kawan-kawan menerimanya kalau memilih jawaban yang C. Jadi opsi C ini kurang tepat ya kawan-kawan. Nah, sekarang opsi D. Melaporkan kecurangannya kepada direktur. Nah, yang D ini juga memuat sikap jujur ya kawan-kawan ya. Sama seperti pilihan jawaban yang A. Di antara jawaban D dan A kawan-kawan, yang lebih tepat, yang lebih memiliki nilai tertinggi itu adalah jawaban yang D kawan-kawan ya. Jadi yang A kurang tepat, nilainya kurang tinggi, yang paling tinggi itu nilainya adalah yang D. Kenapa D? Nah, kawan-kawan, kalau kita melaporkan kecurangan atasan tersebut kepada direktur, nah dengan harapan atasan kita itu mendapatkan hukuman yang setimpal dan dia tidak mengulanginya lagi. Selain itu kita menyelamatkan keuangan perusahaan ya kawan-kawan. Jadi nilai tertinggi itu ada pada jawaban yang D. Poin 4 ada di D, poin 3 ada di A, poin 2 ada di C, dan poin 1 ada di B kawan-kawan. Soal selanjutnya. Anda adalah seorang relawan. Suatu hari Anda dan tim sedang melakukan kegiatan penggalangan dana. Acara tersebut menyebabkan akses jalan utama tertutup.
Akibatnya, warga memprotes kegiatan tersebut. Tindakan Anda sebagai ketua tim acara penggalangan dana tersebut adalah: A. Segera membubarkan kegiatan. B. Pindah ke tempat lain. C. Meminta warga melewati jalan lain jika ada. D. Mempersempit area acara dan menenangkan warga. Silakan kawan-kawan pause dan dijawab ya. Cukup ya kawan-kawan ya, kita bahas bersama-sama. Pada soal dijelaskan kalau Anda adalah seorang relawan. Suatu hari Anda dan tim sedang melakukan kegiatan penggalangan dana. Acara Anda menyebabkan akses jalan utama tertutup. Kita garis bawahi ya kawan-kawan ya. Nah, kemudian warga memprotes kegiatan tersebut. Nah, tindakan Anda sebagai ketua tim acara, ingat ya kawan-kawan ya, sebagai ketua tim acara penggalangan dana tersebut adalah, nah soal ini kawan-kawan memuat kisi tentang pengambilan keputusan. Bagaimana kawan-kawan mengambil keputusan yang bijak, ya, tidak merugikan masyarakat dan juga tetap membuat acara atau kegiatan teman-teman berlangsung. Jadi pilihlah kawan-kawan yang paling positif, yang berisikan keputusan yang bijak, yang menguntungkan kedua belah pihak. Ya kawan-kawan ya. Kita coba lihat yang A kawan-kawan. Segera membubarkan kegiatan. Ini hanya menguntungkan warga kawan-kawan. Nah bagaimana dengan kegiatan kita, acara kita yang telah kita susun mungkin jauh hari sebelumnya kawan-kawan ya. Jadi jawaban yang A ini kurang tepat kawan-kawan. B. Pindah ke tempat lain. B ini bagus ya kawan-kawan ya. Sama-sama memberikan solusi untuk kedua belah pihak. Tapi apakah B punya nilai tertinggi? Belum tentu kawan-kawan. Kita coba lihat jawaban yang C ya. Yang C, meminta warga melewati jalan lain jika ada. Yang C bagus kawan-kawan. Kita pinta warga tersebut melewati jalan lain kawan-kawan. Nah, yang C ini lebih baik daripada yang B kawan-kawan. Acara kita tetap berlangsung dan warga bisa menggunakan jalan yang lain. Jadi yang C ini lebih baik jawabannya daripada yang B. Nah, yang C kita tahan dulu kawan-kawan. Jangan langsung dipilih. Kita lihat jawaban yang D. Siapa tahu punya nilai tertinggi. Yang D, mempersempit area acara dan menenangkan warga. Yang D ini kawan-kawan maksudnya acara kita persempit daerahnya, areanya, tempatnya, sehingga akses jalan utama bisa terbuka dan warga bisa lewat. Nah, dan juga selanjutnya kita bisa menenangkan warga. Menurut Pak Reza, yang punya nilai tertinggi, yang punya pilihan jawaban yang paling bijak kawan-kawan ya, itu adalah opsi D kawan-kawan. Jadi yang C kurang tepat. Jawaban yang paling tepat dan mempunyai nilai tertinggi yaitu D. Mempersempit area acara dan menenangkan warga. Jadi poin 4 ada di D, poin 3 ada di C, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di A. Soal selanjutnya. Anda mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di tempat yang Anda impikan. Tidak termasuk biaya hidup. Akan tetapi, di saat yang bersamaan, Anda masih bingung memilih jurusan dan juga belum memiliki uang yang banyak untuk memenuhi biaya hidup nantinya. Tindakan Anda adalah A. Segera memantapkan jurusan dan memilih bekerja pada waktu untuk memenuhi biaya hidup. B. Meminta waktu untuk berpikir lebih matang. C. Menolak beasiswa tersebut sementara memilih jurusan dan mengumpulkan biaya. D. Mengajukan beasiswa penuh dan berharap mereka menyetujuinya. Silahkan kawan-kawan di pause ya dan dijawab. Cukup ya kawan-kawan ya, kita bahas bersama-sama. Dalam soal sudah dijelaskan kalau Anda mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di tempat yang Anda impikan. Anda pun ditawari beasiswa pendidikan ya. Nah, tetapi di saat yang bersamaan Anda bingung memilih jurusan dan juga belum memiliki uang yang banyak untuk memenuhi biaya hidup nantinya.
Tindakan Anda sebaiknya. Kita lihat dulu kisi-kisinya kawan-kawan. Jangan langsung jawab. Kita telaah dulu. Soal ini indikatornya apa? Kisi-kisinya apa? Nah, pada soal ini kisi-kisinya yaitu pengembangan diri. Jadi kawan-kawan, pilihlah jawaban yang berisikan kalau kawan-kawan itu benar-benar sangat ingin belajar lagi, sangat ingin kuliah lagi, sangat ingin mengembangkan diri lagi. Nah, pilih antara A dan D, mana yang kira-kira pilihan jawaban yang menggambarkan kalau teman-teman atau kawan-kawan itu ingin terus belajar atau terus melanjutkan pendidikan. Kita coba lihat jawabannya A ya kawan-kawan ya. Yang A, segera memantapkan jurusan dan memilih bekerja pada waktu untuk memenuhi biaya hidup. Nah, jawabannya A bagus ya kawan-kawan ya. Jawabannya A mencerminkan kalau kita ingin terus belajar, ingin terus mengembangkan diri ya kawan-kawan. Kita tahan dulu jawaban yang A. Kita lihat jawaban yang B. Meminta waktu untuk berpikir lebih matang. Nah, kalau kita meminta waktu untuk berpikir, ada apa? Ada kemungkinan kita menolak kawan-kawan. Nah, itu bukan yang diinginkan oleh soal. Jawaban yang B jadi kurang tepat ya kawan-kawan. Jawaban yang C, menolak beasiswa tersebut sementara memilih jurusan dan mengumpulkan biaya. Ingat kawan-kawan, pilihlah jawaban yang mencerminkan kalau kita ingin belajar, ingin melanjutkan pendidikan. Kalau teman-teman pilih jawaban yang C kawan-kawan, ini kurang tepat. Bukan yang diinginkan soal. Jadi, jawaban yang C kita eliminasi. Jawaban yang D, mengajukan beasiswa penuh dan berharap mereka menyetujuinya. Yang D bagus kawan-kawan. Tetapi, jika tidak disetujui bagaimana? Ada kemungkinan ditolak. Jadi jawaban D ini masih kurang tepat kawan-kawan ya. Jadi jawaban yang punya nilai tertinggi adalah yang A. Segera memantapkan jurusan dan memilih bekerja pada waktu untuk memenuhi biaya hidup. Jadi jawaban yang punya nilai tertinggi itu A ya kawan-kawan ya. Nilai 3 ada di D, nilai 2 ada di B, dan nilai 1 ada di C. Soal selanjutnya. Suatu hari, Anda pergi camping bersama. Anda meminjam jaket milik kakak yang harganya sangat mahal. Akan tetapi jaket tersebut robek. Tindakan Anda adalah A. Menjahit jaket tersebut dengan rapi. B. Meminta maaf pada kakak. C. Mengembalikannya diam-diam. D. Menambal jaketnya. Silahkan teman-teman pause dan jawab ya kawan-kawan ya. Cukup ya kawan-kawan. Kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, pada soal ini sudah dijelaskan kalau Anda sedang pergi camping, kemudian Anda pinjam jaket punya kakak yang harganya sangat mahal. Masalahnya jaket tersebut robek. Tindakan Anda adalah, ingat kawan-kawan, sebelum kita pilih jawaban yang benar, jawaban yang sesuai, kita harus telaah dulu. Kisi-kisi yang diminta pada soal ini apa? Indikator. Nah, pada soal ini indikatornya berupa integritas yang berisikan tentang tanggung jawab. Pilihlah pilihan jawaban yang mencerminkan tanggung jawab, kawan-kawan ya. Nah, kita coba lihat jawaban yang A. Menjahit jaket tersebut dengan rapi. Yang A ini mencerminkan kalau kita bertanggung jawab, kawan-kawan. Kalau kita merusak sesuatu, kita harus memperbaikinya dengan bagus. Nah, A ini pilihan jawaban yang bagus, kawan-kawan ya. Ini mencerminkan kalau kita orang yang bertanggung jawab. Tapi apakah A punya nilai tertinggi? Belum tentu, kawan-kawan. Kita lihat pilihan jawaban yang lain. B. Meminta maaf pada kakak. B bagus, kawan-kawan. Realitanya itu B. Tapi ingat kawan-kawan, ketika menjawab tes P3K, kita harus berdasarkan kisi-kisi. Jangan berdasarkan realita. Kita harus menjadi yang terbaik daripada yang baik. Nah ya kawan-kawan ya. Jadi yang B ini walaupun baik, tapi yang B ini bukan pilihan yang tepat kawan-kawan. Yang B kita eliminasi. Kenapa yang B bukan pilihan yang tepat? Karena B
B ini belum mencerminkan kalau kita orang yang bertanggung jawab. Kalau hanya meminta maaf. Ya. Nah, yang C mengembalikannya diam-diam. Apalagi yang C. Ini ciri-ciri orang yang tidak bertanggung jawab. Yang C salah ya kawan-kawan ya. Yang D menambal jaketnya. Bagus kawan-kawan. Tapi lebih bagus jawabannya A. Kenapa yang A? Ini menjahit jaket tersebut dengan rapi. Ada kata-kata rapinya kawan-kawan. Sedangkan yang D tidak. Hanya menambal jaketnya saja. Belum tentu tambalannya itu bagus atau tidak. Jadi jawaban yang D ini kurang tepat. Yang punya jawaban yang paling tepat, yang mencerminkan sifat yang bertanggung jawab, yaitu yang A ya kawan-kawan ya. Menjahit jaket tersebut dengan rapi. Jadi jawaban yang paling tepat yang A. Nilai tertinggi 4 ada di A, 3 ada di D, 2 ada di B, dan 1 ada di C.